Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menginjak ke langkah ketiga dari buku Bebas Hutang Cara Tai Chi. Langkah ketiga yaitu I yang ketiga, akronim I yaitu Ibumu muliakan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 24. Ada pernyataan menarik dari seorang pengusaha asal Banyuwangi. Pengusaha yang bergerak dalam bidang baja itu mengatakan, "Jadikan orang tuamu raja, maka rezekimu seperti raja." Harta Winata, pengusaha yang tinggal di Cikarang ini, bercerita bahwa orang-orang hebat dan sukses yang ia kenal semuanya memperlakukan orang tuanya seperti raja. Mereka menghormati, memuliakan, melayani, dan memprioritaskan orang tuanya. Jangan perlakukan orang tua seperti pembantu. Sudah tahu orang tua sudah melahirkan dan membesarkan kita, lah kok masih tega-teganya kita minta harta ke mereka, padahal kita sudah dewasa. Atau orang tua diminta merawat anak kita, sementara kita sibuk bekerja. Bila ini yang terjadi, maka rezeki orang itu sama dengan rezeki pembantu, karena ia memperlakukan orang tuanya seperti pembantu. Walau suami istri bekerja, rezekinya tetap kurang, bahkan nombok setiap bulannya. Beruntunglah Anda yang masih punya orang tua, karena masih ada kesempatan berbakti. Belum terlambat untuk berbakti. Uang bisa dicari, tapi kesempatan untuk mengasihi tidak bisa lagi saat orang tua sudah meninggal dunia. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita membuat orang tua kecewa. Selama ini orang tua sudah melahirkan, merawat sejak bayi dan balita, menyekolahkan SD, SME, SMK, bahkan hingga S1 sampai S2. Begitu sayangnya orang tua kepada kita. Tapi balasan apa yang sudah Anda berikan saat Anda sudah mandiri? Bisa mencari penghasilan sendiri. Saat gajian tiba, belum tentu kita mengingat beliau. Saat bekerja pun seringkali lupa menelpon orang tua, khususnya yang berada di luar kota. Kemudian saat sudah nikah, perhatikan kita semakin tercurahkan kepada istri atau suami. Orang tua semakin jauh dan perhatian kita, apalagi saat kita memiliki anak dan memiliki keluarga sendiri. Mari sebentar merenung atas balasan yang kita berikan kepada orang tua kita sepanjang hidup ini. Saat bayi, orang tua memandikan dan merawat. Kita menangis di malam hari, mengganggu istirahatnya. Saat kita balita di bawah umur 5 tahun, orang tua mengajari berjalan, kita malah berlari, tidak menghiraukan saat dipanggil. Orang tua bersusah payah memberi makan, kita malah memuntahkannya karena tidak mau makan. Orang tua mengajari menggambar dan menulis, kita membalasnya dengan merobek-robek bukunya dan mencoret-coret dinding rumahnya. Orang tua membelikan mainan bagus, kita membalasnya dengan membanting-banting mainannya. Kita merengek-rengek minta sesuatu dan orang tua mengabulkan, namun sebagai balasan kita mengabaikan pemberian itu dan merusaknya. Saat kita memasuki sekolah SD, orang tua membayar mahal uang sekolah dan les privat. Sebagai balasannya kita malas-malasan belajar.
Orang tua mengantar dan memeluk kita di gerbang sekolah, kita malah bilang, "Ayah, mama, aku udah gede, malu dipeluk-peluk." Padahal orang tua kita begitu sayang kepada kita. Orang tua mengantarkan bermain bersama teman-teman kita, sebagai balasan kita malah meminta orang tua berada jauh terpisah dari teman-teman kita. Saat kita sekolah SMP, orang tua memilihkan sekolah terbaik dengan biaya mahal. Sebagai balasan kita tidak mau berangkat naik angkot, mintanya diantar sopir. Orang tua pulang kerja dan ingin memeluk kita, sebagai balasannya kita malah menolak dan berkata, "Papa, mama, bau keringat." Orang tua mengantarkan acara perpisahan sekolah sampai larut malam, sebagai balasannya kita melarang mereka menjemput dengan alasan malu dianggap anak mama. Saat kita sekolah SMA, orang tua membelikan motor atau mobil untuk transportasi ke sekolah. Kita membalasnya dengan keluyuran, sehingga saat mereka minta bantuan sesuatu, kita tidak bisa melayaninya. Orang tua menunggu telepon saat kita di luar rumah, kita asik menelpon teman-teman kita. Orang tua menangis terharu saat kita lulus SMA, sebagai balasan kita coret-coret baju dan berpesta pura hingga larut malam. Orang tua membelikan barang yang kita impikan, sebagai balasannya kita malah mencela, "Waduh, kalau mau beli barang untuk aku, bilang-bilang dong, aku kan gak suka seperti ini." Saat kita kuliah, orang tua mengantar ke kampus pada hari pertama, sebagai balasan kita minta mereka tidak ikut ke gerbang kampus dan menghardik, "Ayah, mama, di sini aja, aku malu, aku kan udah gede." Orang tua selalu mendoakan untuk kelancaran kuliah, sebagai balasannya kita yang kuliah di luar kota hanya menelpon saat uang habis. Orang tua memeluk dengan haru saat kita di wisuda, sebagai balasannya kita malah bilang, "Ayah, mama, hadiahnya mana? Saya sudah lulus." Setelah lulus kuliah, bekerja dan menikah, orang tua mendoakan agar kita segera bekerja. Kita membalasnya dengan mencari pekerjaan di luar kota, meninggalkan mereka. Orang tua membantu persiapan pernikahan, sebagai balasannya kita mencela karena konsepnya tidak sesuai selera. Orang tua memberitahu cara merawat bayi, kita malah membalasnya dengan berkata, "Zaman udah beda, cara itu kuno." Orang tua memberitahu cara merawat bayi, kita membalasnya dengan berkata, "Zaman udah beda, cara itu kuno." Orang tua mulai sakit-sakitan dan butuh perawatan, kita membalasnya dengan tidak bisa menemani atau menjenguk dengan alasan sibuk bekerja. Kita tidak membantu biayanya dengan mengatakan, "Ayah, mama, aku sudah berkeluarga, aku punya tanggung jawab sendiri terhadap keluargaku." Orang tua kita hidup sendirian di masa tuanya, kita membalasnya dengan mencarikan pembantu atau mengirimnya ke panti jompo. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi renungkan, berapa banyak kata-kata tidak menyenangkan yang pernah kita ucapkan kepada orang tua. Berapa banyak sikap dan perilaku yang menyebalkan. Maka tidak mustahil kata-kata dan sikap itu yang menghambat rezeki dan kebahagiaan. Carilah ridho orang tua, karena ridho Allah tergantung ridho orang tua. Meski Anda jungkir balik, kerja keras beribadah, kerja keras bekerja, kalau orang tua Anda tidak ridho, hidup Anda berat dan susah. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis mengajarkan berbakti kepada orang tua. Salah satunya kisah yang menginspirasi adalah kisah seorang sahabat yang ahli ibadah bernama Juraid. Ia terkena kutukan ibunya gara-gara tidak memenuhi panggilan ibunya. Saat sedang salat, ibunya kesal dan berkata, "Ya Allah, janganlah Engkau matikan dia sehingga ia melihat pelacur." Maka doa itu terkabul. Sebelum mati, Juraid mendapatkan fitnah dari pelacur. Juraid dituduh menghamili padahal dia tidak melakukannya. Tempat ibadahnya sempat dirobohkan masyarakat dan dihakimi warga setempat. Orang tua memanggil saat sholat dan Juraid mengabaikan bisa jadi masalah. Apalagi kalau bekerja, belajar, apalagi bermain, bersenang-senang, kemudian sampai melupakan orang tua, khususnya ibu. Apakah ini lebih ringan dari dosa Juraid? Bukankah selama ini kita sering mengabaikan panggilan ibu? Bukankah selama ini kita sering berkata, "Ntar dulu ma, saya lagi sibuk"? Adakah kesibukan itu lebih penting dari sholat?
Mengabaikan panggilan ibu meski sedang sholat saja bisa menjadi masalah, apalagi saat kita bersenang-senang, sibuk untuk diri sendiri. Sekali lagi, renungkan. Sekarang juga sehabis membaca buku ini, kalau orang tua Anda masih hidup, segera kunjungi mereka. Kalau Anda di luar kota, teleponlah mereka. Mintalah maaf atas kelalaian selama ini. Mintalah doa mereka. Kalau sudah ada waktu dan rezeki untuk pulang kampung, segeralah pulang kampung. Jangan nunggu mudik lebaran. Masalah Anda saat ini bukan begitu beratnya. Insya Allah menjadi ringan apabila Anda memuliakan orang tua, utamanya ibu Anda. Yakinlah bahwa ridhonya tergantung ridho orang tua. Kalau mereka ridho, maka Allah juga ridho. Murkanya tergantung murka orang tua. Kalau mereka murka, pintu rezeki akan tertutup. Berbakti kepada orang tua adalah pembuka pintu rezeki. Doa orang tua doa yang sangat makbul. Begitu pula kekecewaan orang tua akan menghambat karir dan rezeki. Sudah banyak sekali kisah tentang orang sukses berkat doa dan ridho orang tua. Begitu pula banyak kisah tragis akibat durhaka kepada orang tua. Anda pasti sering dengar kisah-kisah itu. Karena itu saya tidak akan menceritakannya lagi di sini. Tapi kan saya selama ini baik-baik saja dengan orang tua. Anda yakin sudah berbuat baik? Belum tentu menurut orang tua Anda. Belum tentu kebaikan Anda menyenangkan orang tua. Berkata ah saja tidak boleh sama Allah. Kayaknya kita sering loh berkata ah sesuatu yang terlihat sepele. Tapi kan saya tidak pernah menyakiti hatinya. Yakin begitu? Belum tentu. Pernah cemberut kepada orang tua? Ini juga udah durhaka. Tidak ada salahnya Anda meminta maaf kepada mereka. Sambil ngobrol, minta pendapat dan masukannya, hal-hal yang bisa membuat senang orang tua. Atau sebaliknya, saat ini Anda kecewa dengan orang tua, lupakan itu. Tidak ada orang tua yang ingin mengecewakan anaknya. Barangkali saja Anda yang tidak memahami orang tua. Hilangkan gengsi, hilangkan harga diri. Minta maaf duluan, datangi duluan. Pasti Anda merasa keharuan dan kedamaian saat bersama lagi dengan mereka. Buktikan. Nah, saat-saat itulah, saat orang tua Anda kembali senang atau ridho kepada Anda, mintalah doanya. Insya Allah mustajab dikabulkan oleh Allah. Doa orang tua yang ridho tidak akan tertolak. Amin. Ingat, tinggalkan sementara otak kiri yang pintar dan cerdas itu. Sekarang ini Anda butuh otak kanan yang imajinatif dan kreatif untuk menyelesaikan masalah Anda. Bagi yang orang tuanya sudah meninggal, bagaimana? Tetap minta maaf dan doakan setiap hari selesai sholat atau setiap saat. Beramal baik atas nama orang tua, misalkan sedekah untuk orang tua. Ba'dal haji, menghajikan orang tua bila belum haji. Jaga silaturahim dengan saudara-saudara orang tua, adik kakak Anda, dan sahabat atau teman-teman orang tua Anda. Lakukan ini segera. Apa yang bisa dilakukan sesaat selesai baca buku ini, lakukanlah. Misalkan menyambung silaturahmi dengan sahabat orang tua Anda. Biasanya ini jarang dilakukan sebagian besar orang. Lakukan ini, insya Allah Anda akan mendapatkan kejutan-kejutan yang baik. Misalnya, saat Anda berkunjung ke sahabat orang tua, bisa jadi sahabat orang tua Anda akan bercerita banyak tentang orang tua Anda, tentang keinginan-keinginan orang tua Anda yang belum dicapai dalam hidupnya. Saat Anda dengar itu, dan saat Anda bisa melakukan apa yang diinginkan oleh orang tua, insya Allah itu sebagai bentuk bakti Anda kepada orang tua. Atau bisa saja ada cerita dari sahabatnya. Bapakmu dulu punya hutang kepada si A sebesar 1 juta. Sampai saat ini belum bayar. Saat Anda tahu informasi ini, Anda bisa membayarnya. Inilah bakti kepada orang tua agar ruhnya tidak menggantung.
Ibumu dulu senang memberi makan kepada si B yang tua dan tidak punya pekerjaan. Maka sebagai bakti orang tua Anda bisa melanjutkan kebaikan itu. Lakukan hal-hal di atas. Semoga terbuka pintu-pintu rezeki dan keberkahan. Wallahu alam. Demikian langkah ketiga. Kita lanjutkan ke langkah keempat, ikhlas dan pasrah. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Quran Surat Al-Baqarah 155-156. Salah satu langkah dalam membebaskan diri dari lilitan hutang adalah dengan menerima takdir. Ya, inilah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir telah terjadi. Dan saat ini Anda punya hutang atau bermasalah. Tanpa izinnya tidak mungkin Anda punya hutang dan beban keuangan. Jadi dengan mengakui bahwa Anda punya hutang dan menerima keadaan ini, maka akan meringankan beban Anda, menghilangkan perasaan susah dan sedih. Buang perasaan negatif. Mereka yang terbelenggu dengan hutang bermasalah biasanya memiliki perasaan gundah gulana. Akui kalau Anda punya hutang dan hadapi, jangan lari dari masalah. Jangan menafikan ini masalah. Ini langkah paling penting. Melarikan diri dari masalah bukan jalan yang baik. Semakin Anda menghindar dan mengulur-ngulur waktu, semakin hidup Anda tidak nyaman dan menyimpan bom waktu. Anda tidak akan bebas dari hutang dengan cara memelihara stres, maka lepaskanlah segera. Sebagian orang tidak mampu melihat solusi dengan cerdas saat stres atau hanya fokus pada masalahnya. Fokus Anda harus pada solusi, bukan pada masalahnya. Bila fokus pada masalah, Anda akan kehilangan rasional. Mikir berlebihan juga akan menyebabkan sakit. Semakin runyam masalahnya bila Anda jatuh sakit. Karena itu, jaga kesehatan. Tetap semangat bekerja dan berusaha. Kesempitan atau keluasan rezeki itu sama-sama ujian. Jadi buat apa terpuruk karena tugas kita hanya menjalani kehidupan ini dalam suka dan tidak suka. Masalah terpuruk atau tidak terpuruk karena jeratan hutang sesungguhnya bukan karena besar kecilnya hutang. Terpuruk atau tidak terpuruk adalah masalah mental. Boleh jadi orang yang punya hutang 100 miliar bisa tetap tertawa, tenang, dan tidur nyenyak. Tapi ada orang yang punya hutang 100 juta atau bahkan cuma 5 juta, stres dan terpuruk. Jadi mental yang menentukan seseorang, apakah dia akan bangkit dari jeratan hutang atau terpuruk selamanya. Terpuruk atau tidak terpuruk itu adalah pilihan hidup. Lepaskan ego. Seringkali orang yang terjerat hutang tidak mau menurunkan ego dan gengsinya. Sudah jelas uangnya tidak cukup bayar angsuran mobil, masih aja ngotot melanjutkan angsuran mobil. Sudah tahu 1 HP sudah cukup, masih saja memelihara gengsi dengan 2 HP dan gadget lain yang tidak terlalu diperlukan. Ego seringkali membutakan manusia dan menyesatkan dalam melangkah meraih kesejahteraan. Ikhlas pasrah tidak pakai tapi. Ikhlas saja, terima saja, pasrah saja apapun yang terjadi dan akan terjadi. Hadapi dan terima. Semakin banyak tapi, semakin sulit menyelesaikan teror hutang. Tapi kan saya dimaki-maki sama debt collector. Minta maaf dan terima saja. Tapi kan debt collector teror terus. Minta maaf dan terima saja. Tapi kan motor saya nanti disita. Terima saja. Tapi kan nanti rumah saya disita dan dilelang bank. Terima saja. Tapi kan jaminan hutang saya pakai tempat usaha, kalau disita gimana? Terima saja. Tapi nanti istri saya marah. Terima saja.
tapi begini begitu, terima saja. Tapi kan nanti saya nggak punya mobil, terima saja. Tapi akibat ambil putusan ini istri minta cerai, terima saja. Dan seterusnya. Tapi nggak usah pakai tapi, terima saja. Hilang aset tidak masalah asal tidak hilang mental dan iman. Yakin bahwa selama Anda punya niat baik dan berikhtiar melunasi, Allah akan memberi jalan. Kalau dalam bahasa A'ak Jim, ini episode yang harus dihadapi dalam hidup kita. Ya hadapi saja, nggak usah mengeluh. Kembali ke Allah, karena hanya Allah yang maha pemberi solusi. 8 tahun lalu bisnis saya hancur, karena yang dikejar hanya ketenaran dan uang. Sekarang semua bangkit kembali. Yang datang ke pesantren ini banyak lagi sampai kita nolak santri-santri. Demikian kata A'ak Jim. Demikian juga Ustadz Yusuf Mansur dalam sebuah acara berkata, mau ludes ya ludes deh, ini cara Allah membersihkan hidup kita. Gak apa-apa kita bangkrut, yang penting hidup dan harta kita udah bersih. Nanti pelan-pelan bangkit lagi. Yakin seyakinnya Allah bakal kasih jalan. Saya di penjara karena sesuatu yang diarahkan ke saya oleh orang lain, ya udah terima saja. Di penjara saya dapat hikmah supaya bisa bangkit lagi. Bersyukurlah saat ada masalah karena sesungguhnya Allah sayang kepada Anda. Allah tidak menghendaki Anda selalu berurusan dengan hutang sepanjang usia. Makanya Allah tidak menyadarkan Anda. Makanya Allah ingin menyadarkan Anda, menghentikan langkah Anda sebelum lebih parah lagi kondisinya. Itu kalau Anda sadar, maka pasti Allah akan bantu. Tapi kalau Anda tidak sadar, tambah meronta, tambah mengeluh, masalahnya akan semakin berat bagi Anda. Allah akan biarkan Anda dalam keterpurukan. Ikhlas pasrah ini merupakan sikap yang sangat penting yang harus Anda selesaikan lebih dulu sebelum Anda melakukan usaha dan strategi-strategi yang lain. Kalau Anda belum bisa ikhlas pasrah, jangan harap masalah akan cepat selesai. Meski Anda sholat ribuan rakaat, ibaratnya sampai jungkir balik, sedekah habis-habisan, amalan sunnah diperbanyak, tetap sulit bagi Anda untuk menyelesaikan masalah. Kenapa bisa begitu? Perhatikan. Quran surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kalau Anda tidak ikhlas pasrah, itu sama saja tidak bersyukur. Padahal Allah memerintahkan kita bersyukur atas semua nikmatnya. Saat kita punya masalah hutang, bukan berarti Allah tidak kasih nikmat yang lain. Masih banyak sekali nikmat-nikmat lain yang ada pada diri kita. Masalah hutang itu hanya satu di antara ribuan nikmat Allah. Jantung sehat yang selalu bisa menghirup nafas setiap detik, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat masih bekerja, nikmat masih bisa makan, nikmat bahkan bisa kentut, nikmat anak cerdas, nikmat dan lainnya. Kalau tidak bersyukur, Allah akan berikan siksa pedih. Siksa itu bisa disegerakan di dunia, bisa juga di akhirat. Maka kalau Anda tetap ngeyel, tidak bisa menerima masalah ini, bisa jadi Anda disiksa Allah dengan berlarut-larutnya masalah hutang Anda. Wallahu alam. Syukur dalam kondisi dan situasi apapun memang berat, tetapi itulah tantangannya. Dengan bersyukur, orang merasa tidak ada yang salah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Bagaimana syukur bisa mendatangkan pertolongan Allah dan mempercepat datangnya rezeki? Secara sederhana saya menggambarkannya sebagai berikut. Bersyukur, ikhlas, pikiran tenang. Karena ikhlas dan pikiran tenang, mencari hikmah. Mencari hikmah memunculkan tindakan cerdas. Tindakan cerdas hasilnya optimal. Dan hasilnya optimal, sukses, rezeki lancar. Sebaliknya, jika tidak bersyukur, maka yang pertama tidak ikhlas.
Dari tidak ikhlas muncul rasa frustasi dan pikiran kacau. Dari rasa frustasi dan pikiran kacau menyebabkan tindakan kita salah. Dari tindakan kita salah menyebabkan hasil yang minim. Hasil yang minim menyebabkan kita gagal dan rezeki mandek. Apapun yang terjadi atas izinnya. Tanpa izinnya, hutang atau masalah yang Anda hadapi tidak akan pernah terjadi. Apalagi kalau masih berandai-andai. Gimana kalau. Ini bahaya sekali bagi akidah Anda. Bisa menjadi syirik, dosa besar. Ujung-ujungnya tambah menyulitkan kehidupan Anda. Sekali lagi terima saja apapun yang terjadi. Ingat, masih akan terjadi, belum tentu terjadi. Anda bisa berencana, tapi kejadian milik Allah. Begini, kalau misalkan rumah Anda akan dilelang gara-gara tidak membayar angsuran KPR, ya terima saja. Belum tentu rumah Anda terjual. Bisa saja terjadi Anda diberi Allah keajaiban-keajaiban sehingga lelang dibatalkan. Atau selama menunggu proses lelang, Anda diberikan jalan lain sehingga bisa melunasi hutangnya. Kalau benar-benar dilelang dan terjual bagaimana? Ya terima saja. Memangnya kalau Anda ratapi lelang rumah Anda akan membatalkan lelang? Tidak akan kan? Yang menyelesaikan masalah itu Allah. Ya serahkan saja kepada Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan lelang, pasti tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi lelang, Allah pasti punya rencana lain untuk Anda. Contoh lain, saat Anda tidak mampu bayar kontrakan selama 3 bulan, Anda berpikir bahwa Anda akan diusir. Tapi saat Anda datang ke pemilik kontrakan dan mengatakan dengan baik-baik, bisa terjadi 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda dimaki-maki dan diusir. Kemungkinan kedua, Anda dimaki-maki, tapi Anda masih boleh menempati kontrakannya. Loh kok bisa? Allah itu maha membolak-balikkan hati. Saat pemilik kontrakan mengizinkan Anda tinggal karena dia percaya Anda orang yang diyakini ingin membayar tunggakan. Kalau dia mengusir Anda, dia khawatir Anda sulit dihubungi. Atau memang Allah meniupkan rasa iba kepada pemilik kontrakan sehingga tidak tega mengusir Anda. Kalau benar-benar terjadi diusir, bagaimana? Hadapi dan terima. Kunci utama hadapi dan terima adalah membuang gengsi yang ada dalam hati Anda. Agar bisa ikhlas menerima masalah, coba kata-kata seperti ini diulang-ulang setiap Anda berdoa atau setiap ada kesempatan. Diimbangi zikir terus kepada Allah. Cara ini saya dapatkan beberapa tahun lalu saat saya ikut pelatihan SEFT, Spiritual Emotional Freedom Technique. Ya Allah, meskipun saat ini saya sebutkan masalah Anda, saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan penyelesaian masalah ini sepenuhnya kepadamu. Ya Allah, meskipun saat ini saya punya masalah hutang 100 juta, saya ikhlas, pasrah. Saya serahkan penyelesaian masalah ini sepenuhnya kepadamu. Silahkan dicoba, insya Allah membuat hati enteng, nyaman, dan ada jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Cara ini bisa Anda gunakan untuk masalah yang lain. Cara lain agar bisa ikhlas dan pasrah adalah memperbanyak syukur, mensyukuri semua yang masih Anda miliki. Buat daftar, tulis kalau perlu setiap hari hal-hal yang masih Anda miliki saat ini. Alhamdulillah saya masih sehat, keluarga, istri dan anak juga sehat. Alhamdulillah saya masih punya kerjaan dan punya penghasilan. Alhamdulillah saya masih bekerja sementara banyak orang di PHK. Alhamdulillah saya masih punya kedua orang tua dan lain sebagainya. Anda juga bisa membalik pola pikir seperti ini. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan saya tinggal di rumah ini selama 5 tahun. Kalau hari ini Engkau ambil kembali ya Allah, saya ikhlas, terima kasih. Alhamdulillah ya Allah, 10 tahun saya memakai motor ini. Sekarang Engkau mengambilnya melalui debt collector.
Mudah-mudahan engkau menggantinya yang lebih baik, apalagi motor ini sudah tua. Lanjutkan. Itulah sebabnya gunakan otak kanan dan iman beragama. Banyak hal-hal yang kelihatannya tidak mungkin, tapi dengan logika agama, dengan otak kanan, semuanya menjadi masuk akal. Tidak ada yang tidak mungkin. Sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin. Kun fayakun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika berbicara tentang kemungkinan, jangan pakai otak kiri Anda. Tidak akan mampu otak ini membayangkan apa yang akan terjadi. Lihatlah betapa Allah besar atas segala sesuatu yang telah diciptakan, yang kita bisa saksikan setiap hari. Apakah kita tidak berpikir tentang hal ini? Allah selalu melontarkan pertanyaan dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak berpikir? Bertawakallah kepada Allah. Quran surat At-Tolak ayat 3. Dan barang siapa yang bertawakal, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap sesuatu. Tawakal adalah berpasrah diri secara total kepada Allah, menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah. Menyerahkan semua urusan bukan berarti setelah kita berusaha, tetapi sejak akan melakukan suatu perbuatan. Mulai dari niat hanya karena Allah. Saat perencanaan planning pekerjaan, minta petunjuk Allah agar diberikan rencana pekerjaan yang baik dan bermanfaat. Saat mengorganisasikan pekerjaan, minta bimbingan Allah agar berjalan lancar. Saat melakukan pekerjaan, kita melibatkan Allah agar diberikan kekuatan dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan. Saat melakukan pengawasan dan evaluasi, kita melibatkan Allah agar ditunjukkan kesalahan atau diberikan kemampuan untuk mengetahui kekurangan pekerjaan kita serta kemampuan untuk segera memperbaikinya agar usaha atau pekerjaan kita menjadi baik. Quran surat Al-Imran ayat 159. Jika kamu telah bertekad kuat, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Bertawakal pada Allah bukan berarti meninggalkan usaha dan kerja keras. Nabi mengajarkan tawakal sebagaimana cerita berikut. Suatu hari ada seorang badui orang kampung datang pada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, haruskah aku mengikat untaku agar unta tidak lari, atau haruskah aku bertawakal pada Allah?" Menanggapi pertanyaan itu Rasulullah bersabda, "Ikatlah untamu dan bertawakallah pada Allah." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi tawakal harus dilakukan setelah melakukan serangkaian usaha atau ikhtiar yang maksimal. Usaha itu bisa berkali-kali, bisa pula harus dilalui dengan jatuh bangun. Tidak menyerah pada kegagalan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Berusaha terus dan memperbaiki strategi atau cara-cara yang lebih baik. Tawakal berarti menikmati proses kehidupan ini. Disinilah perlu kesabaran sebelum mengatakan saya tawakal kepada Allah. Bagaimana tawakal bisa menyelesaikan masalah dan melipat gandakan kekayaan? Hakikat tawakal adalah mengakui ada kekuatan maha dahsyat di luar kekuatan manusia. Sehingga sekuat apapun, sebaik apapun, sekeras apapun usaha, bila Allah tidak mengizinkan ridho, maka usaha itu tidak akan pernah terwujud. Dengan pemahaman seperti itu, orang bertawakal menjadi legowo atau menerima tanpa syarat atas sesuatu yang telah diusahakan. Tidak sedih, tidak marah atau zuudon, berprasangka buruk pada Allah. Efeknya pikiran tenang. Bila pikiran tenang, walau dalam kondisi sedih, maka otak tetap bisa berpikir kreatif, sehingga langkah selanjutnya terarah dan insya Allah hasilnya maksimal. Ketika orang sudah menghambakan diri secara total kepada Allah, maka itu berarti tidak ada lagi Tuhan-Tuhan selain Allah.
tidak lagi menjadikan usaha dan kerja keras sebagai Tuhan, tidak lagi menjadikan masalah sebagai Tuhan yang bisa menghancurkan kita. Sebab yang menghancurkan atau memuliakan kita adalah Allah. Demikian pula Allah tidak lagi disekutukan dengan yang lain, sehingga Allah akan cinta kepada kita. Allah akan membantu urusan kita secara total. Allah akan memberikan kecukupan rezeki walau tanpa diminta. Kalau Allah sudah ridho, maka Allah akan mencukupi dan memberikan sebelum kita minta kepadanya. Hasilnya akan berbeda bila ada orang yang menyerahkan urusan Allah hanya saat ia selesai berusaha atau ikhtiar. Sama artinya Allah hanya dilibatkan kalau sudah kepentok atau kepepet saja. Emangnya Allah sebagai ban serep? Maka Allah bisa saja menjadikan orang ini sebagai daftar terakhir dari pertolongannya. Apabila jika Allah disekutukan dengan yang lain, itu berarti mengkudeta kekuasaan Allah. Mengkudeta presiden saja hukumannya sangat berat, apalagi mengkudeta kekuasaan Allah. Catatan penting, jangan pernah salah dalam tawakal. Masalah tawakal seringkali membuat orang tak sadar bahwa tawakalnya bukan pada Allah. Setan pandai menggelincirkan pada kesesatan. Misalnya, saat Anda ingin hijrah dari riba, Anda sudah mempersiapkan diri dengan membangun bisnis yang Anda harapkan menjadi sandaran sumber rezeki setelah resign atau keluar kerja. Hati-hati, kadang setan bermain di sini. Kalau Anda tidak sabar, saat Anda sudah memantapkan niat keluar dari pekerjaan, biasanya pikiran Anda terfokus dan meyakini bahwa bisnis ini menjadi sumber penghasilan. Lupa sama Allah. Allah menjadi terlupakan kembali. Seharusnya pengharapan rezeki tetap pada Allah. Soal bisnis itu soal lain, hanya soal ikhtiar saja. Saya pernah merasakan seperti itu. 3 tahun sebelum keluar kerja, saya merintis toko buku online, menjual buku bekas, antik, dan unik. Saat saya masih bekerja, bisnis ini omsetnya bagus. Karena itu saya ingin menjadikan bisnis ini sebagai sumber utama penghasilan setelah resign. Tapi apa yang terjadi? 2 bulan menjelang resign, omsetnya justru turun drastis. Aneh bin ajaib. Saya mulai resah. Karena itu, di bulan kedua setelah resign, saya cari alternatif bisnis lain. Saya bikin toko online sepeda lipat dengan modal 1,5 jutaan. Sambil mengembangkan bisnis sepeda lipat, toko buku ini omsetnya semakin merosot. Sementara omset toko sepeda lipat dari bulan ke bulan melonjak hingga 5 miliar setahun. Selama 3 tahun omsetnya hampir 15 miliar. Saya coba analisa mengapa ini terjadi. Usut punya usut, ini perkiraan saya, bahwa Allah sedang menyentil saya agar tidak bergantung pada bisnis. Yang kasih rezeki itu Allah. Allah harus menjadi sandaran utama. Saat itu tanpa saya sadari, saya seolah bergantung pada toko buku bekas online. Maka Allah seolah mengatakan, "Hei, kalau kamu bergantung pada toko buku, maka ia bisa bangkrut. Rezeki itu Allah yang tentukan. Suka-suka aku mau kasih kamu lewat bisnis apa, maka bergantunglah hanya kepadaku." Astagfirullah. Inilah langkah ketiga dan langkah keempat. Nanti kita akan lanjutkan langkah kelima di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda suka dengan bacaan saya, silakan subscribe karena akan banyak buku yang akan saya bacakan. Salam berkah, Kiai Marketing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.